pagi anak-anak. Selamat pagi. Jangan lupa ya, prokesnya jangan lupa tetap, kemudian jaraknya juga tetap dijaga. Anak-anak semuanya, Bu Guru mau tanya dulu kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Semangat ya? Semangat. Bu Guru minta semangatnya dulu. Semangat ya. Alhamdulillah sudah siap belajar matematika? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, untuk kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya apa yang kalian peroleh pada pagi hari ini dapat berkahnya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, Bu Guru akan bahas tentang relasi dan fungsi. Yaitu kita sudah mempelajari atau Bu Guru sudah mengirim video mengenai relasi dan fungsi. Begitu juga dengan materinya. Sekarang Bu Guru minta kalian keluarkan HP-nya. Bu Guru yakin juga kemarin sudah kalian baca mengenai relasi dan fungsi. Buka dulu BCR-nya. Nah, sekarang boleh Bu Guru bertanya nggak? Iya. Di antara kalian ini yang sudah menonton video yang Bu Guru berikan dan yang sudah membaca materi yang sudah Bu Guru berikan, ingat nggak apa yang dimaksud dengan relasi? Angkat tangannya, angkat tangan. Bu Guru minta angkat tangan. Kemarin sudah Bu Guru berikan di GCR-nya. Gina? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Ya. Itu pendapat dari Gina ya, relasi adalah Hubungan antara suatu himpunan. antara suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Ada lagi pendapat yang lain? Jadi relasi itu adalah hubungan yang memasangkan setiap anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya. Kemarin juga sudah kita bahas di GCR-nya cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi ada berapa cara? Ada 3 cara. 3 cara. Yang pertama Menyatakan relasi dengan diagram panah. dengan diagram panah. Rara, yang kedua Rara? Himpunan Pasangan berurutan. Yang ketiga diagram kartesius. Nah, sekarang Bu Guru berikan contohnya. Misalkan Bu Guru memberi contoh. Kan tadi Bu Guru mengatakan Rara bakso. Tuh. Rara bakso. Ada enggak artinya itu? Ada ya. Nah, supaya kata atau kalimat yang Bu Guru berikan tadi itu bermakna, perlu ada kata penghubung ya, perlu ada kata penghubung. Misalkan Rara, terus Bu Guru kasih jarak titik-titik bakso. Kira-kira kalian mau taruh apa penghubungnya itu? Makan. Apalagi? Menyukai. Membeli. Nah, itu misalkan makan. Rara makan bakso. Ada enggak artinya itu? Ada. Apa artinya? Sarah sedang makan bakso. Ya, Rara sedang makan bakso. Nah, kata makan itulah sebagai penghubungnya. Penghubung itulah yang dinamakan dengan relasi. Ingat ya, penghubung itulah yang dinamakan dengan relasi. Jadi, kita menentukan suatu hubungan dari sebuah himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya. Misalkan Ibu Guru tulis, Bu Guru minta ini menyebutkan Jakarta, Bangkok. Jakarta Ibu Guru hubungkan dengan Indonesia, Bangkok Ibu Guru hubungkan dengan Thailand. Kira-kira kata penghubungnya itu apa? Ibu kota. Ibu kota dari berarti relasinya ibu kota dari. Nah, itu menggunakan kalimat. Sekarang kalau Bu Guru menggunakan bilangan, Bu Guru tulis di sini ada angka 1,
dan ada angka 2. Ada angka 1 dan ada angka 2. Kira-kira menurut kalian relasinya apa? 1 titik-titik dari 2. Kira-kira relasinya apa? Ya, satu ini Bu Guru anggap misalkan ini himpunan A, sedangkan 2-nya himpunan B. 1 titik-titik dari 2. Nah, carikan Bu Guru relasinya. 1 kurang dari 2. Ini kalau kita lihat himpunannya dari A ke himpunan B. Tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka relasinya kurang dari. Nah, sekarang kalau Bu Guru balik. Dari B ke A. Sama enggak relasinya? Nah, kalau dari B ke A kira-kira relasinya bagaimana? Dari. Ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan relasi. Kalian mencari hubungannya sebagai penghubung antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya, ya. Jadi relasi dan fungsi ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terutama kalau kita menghitung biaya tabungan dalam kurun waktu tertentu, itu ada istilahnya fungsi. Pokoknya, tetapi kalian tidak duduknya tidak berdasarkan, tetap jaga kesehatan anak, ya. Sekarang menghadap sana saja, ya, menghadap ke dunia. Terus kalian juga nih, Bina marah sini marah. Masker ingat masker. Jangan sampai dibuka. Itu kayaknya 4 orang. Bu Guru minta 4 orang siswa menyebutkan 4 nama ibunya, ya. Jadi misalkan Bu Guru minta Gina. Yang pertama Bu Guru minta Gina. Gina, sebutkan Ibu Guru siapa nama ibunya. Sekarang Bu Guru minta kata penghubungnya antara himpunan A dari himpunan B. Tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ini nama-nama anaknya, kemudian nama ibunya. Kira-kira relasinya apa ini? Anak dari anak dari. Sekarang Gina berhubungan dengan siapa? Puspa. Gina kita hubungkan dengan Ibu Puspa. Kemudian sekarang perhatikan gambar yang di depan. Perhatikan perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B. Perhatikan antara kelompok A dengan kelompok B. Ada enggak perbedaan dari segi pasangannya? Kalian perhatikan perbedaan dengan kelompok A dari segi pemasangannya. Kan kita buat relasinya, ya, dari himpunan A ke himpunan B. Ada enggak perbedaannya? Ada, ya. Jangan perhatikan. Enggak ada. Perbedaan antara anggota kelompok A. Bagaimana? Anggota kelompok A yang pertama tadi sudah benar bahwa semua nama-nama anggota yang ada di kelompok A mempunyai pasangan. Yang pertama. Yang kedua, sudah
jelaskan bedanya. Pasangan yang dimiliki itu berbeda-beda setiap nama. Nah, pasangan yang dimiliki oleh kelompok A setiap anak berbeda-beda, tidak ada yang sama. Artinya tidak ada yang mempunyai, yang satu anak mempunyai dua pasangan ya. Jadi masing-masing anak hanya memiliki satu pasangan. Nah, kita cek sekarang. Gina, ibu guru pasangkan dengan Puspa. Mungkin tidak Gina ibu guru pasangkan lagi dengan Junaidah? Tidak. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena mungkin seorang anak itu lahir dari dua ibu. Kalau misalkan Gina sudah keluar dari ibu Puspa, masa mau dimasukkan lagi ke ibu Junaidah? Tidak itu. Tidak mungkin ya. Nah, jadi Gina hanya bisa dipasangkan dengan ibu Puspa. Setiap anak hanya mempunyai satu ibu kandung. Ingat, setiap anak hanya mempunyai satu ibu kandung. Nah, berarti setiap anggota yang ada di kelompok A tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, boleh enggak? Misal Bu Guru tulis di sini namanya Rudi. Boleh enggak Rudi tidak punya pasangan? Kenapa? Boleh enggak Rudi tidak punya pasangan? Ayo. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Ayo, kenapa tidak boleh? Betul jawabanmu tidak boleh, tapi kenapa tidak boleh? ada pasangannya. Kan relasinya anak dari. Iya. Setiap anak pasti punya Ibu. Maka itu boleh nggak punya pasangan? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada ibunya. Ya, kalau tidak punya pasangan berarti dia lahir dari Bapak. dari mana? Dari batu ya. Nah, jadi itu ciri-ciri fungsi yang kedua. Setiap anggota himpunan pertama atau daerah asal, kalau bahasa agamanya wajib hukumnya mempunyai pasangan. Ingat ya, jadi setiap anggota yang ada di daerah asal pasti punya pasangan, dan pasangannya hanya boleh satu, tepat satu. Bagaimana dengan di kelompok B? Sama enggak antara anggota himpunan A dengan himpunan B? Kalau ibu itu boleh enggak berpasangan dengan 2, 3, 4, 5? Boleh. Boleh. Berarti kalau ibunya itu kalau berpasangkan dengan 5 anak, Boleh memiliki anak lebih dari satu. Dan di kelompok B, boleh enggak anggotanya tidak punya pasangan? Boleh. Kita bisa berikan ibu guru kesimpulannya apa ciri-ciri fungsi atau syarat-syarat suatu fungsi. Ini kan sudah dari tadi kan sudah kita bahas di kelompok A ini yang dilihat ya. Syarat-syarat fungsi. Yang pertama, himpunan daerah asal atau himpunan pertama atau himpunan pertamanya harus bagaimana? Memiliki pasangan. Yang pertama, himpunan daerah asal harus memiliki pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, himpunan daerah asal hanya boleh memiliki satu pasangan. betul. Himpunan daerah asal hanya boleh memiliki satu pasangan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa syarat suatu fungsi atau ciri-ciri fungsi adalah yang pertama, himpunan daerah asal tidak boleh tidak mempunyai pasangan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, himpunan daerah asal hanya memiliki satu pasangan.
Sekarang cara menyatakan fungsi juga ada 3 cara sama seperti relasi. Menyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kecil. Sekarang tentang ciri-ciri fungsi. Gambar 339. Nah sekarang buatkan ibu guru. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Waktu guru berikan 5 menit ya. Waktunya. Kan terus kita tidak boleh karena menjumlah kita ini dikalikan ya 6.000 tambah 10 kali lembar. Bacain temannya. Tempuh perjalanan dikali sama tarif setiap kilometer. Nah coba tulis keterangannya juga. Berarti kali Kira-kira rumus fungsinya bagaimana? Ini rumus fungsi ada sih. Nanti rumus fungsi tarif awal Ini nih. dibalik kayaknya dia 2.400. Ya. Kilometer rumusnya adalah sebagai berikut. Tulis saja dari awal. Presentasi dari Medina. Jadi dapat dilihat rumus yang bisa kita dapatkan melalui soal-soal yang sudah dikerjakan adalah yang pertama tarif awalnya 6.000 dan ditambah oleh tempuh perjalanan yang ada, contoh 20 km dan dikali oleh tarif setiap kilometer yaitu 2.400. Yang pertama dikerjakan adalah antara tempuh perjalanan dikali dengan tarif setiap kilometer seperti contoh yang ini, yaitu 20 km dikali oleh 2.400. Jadi rumus yang bisa kita dapatkan untuk menyimpulkannya adalah angka yang tetap seperti 6.000 ditambah oleh tempuh perjalanannya atau bisa disimbolkan dengan huruf N dan dikali dengan angka yang tetap juga yaitu adalah 2.400 tarif per kilometer yang sudah ditetapkan. Jadi untuk rumus yang terakhir bisa disimpulkan 6.000 ditambah 2.400 N.
Nah, ini jawaban dari kelompoknya Gina. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Gina. Mungkin ada pertanyaan? Apa ada yang kalian tidak mengerti ingin ditanyakan langsung kepada gurunya? Ada pertanyaan enggak? N kali 2400. N-nya ini kenapa pakai N Gina? Kenapa pakai N? Karena tubuh perjalanan ini nilainya bisa berubah-ubah. Jadi N-nya sesuai dengan tempuh perjalanan yang diminta. Contoh ini ya. Jadi misalkan mulai dari 10, kemudian 15, 20, 19, 21. Jadi diganti dengan variabel N. Nah, jadi tempuh perjalanannya karena tempuh perjalanannya berbeda-beda, maka oleh kelompoknya Gina dirubah dia atau diganti dengan variabel N. Variabel itu pengganti ya. Kemudian ini tetap karena ini sudah ketentuannya. Kemudian 2400 juga sudah tarif. Ya, tarif dari 1 km untuk menempuh ya untuk taksi ya. Nah, kemudian 2400 N. Jadi inilah dia rumus fungsinya. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompoknya Gina. Sekian mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tapi sebelum kita akhiri, guru ingatkan pertama kali apa syarat fungsi yang pertama tadi? Ingat, setiap anggota daerah asal harus hanya mempunyai satu pasangan. Kemudian yang kedua, setiap anggota daerah asal hanya mempunyai pasangan tepat satu. Ya, dan fungsi ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini ya, untuk perhitungan ya, seperti ini dari awal dan semuanya. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk